Baik, semuanya jemaat dipersilakan untuk kembali. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Syukur terima kasih Tuhan, di sore hari yang indah ini kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Sebuah kebetulan Tuhan, hari ini kami boleh ada dan masih ada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga firman-Mu Tuhan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga setiap firman yang akan disampaikan hari ini kami akan sama-sama belajar, kami sama-sama bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semua, selamat sore. Waduh, kok masih 1% ini. Sekali lagi, shalom semua, selamat sore. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. PowerPoint boleh ditampilkan. Nah, tapi jangan ditampilkan dulu, berhenti di situ dulu. Sudah buat ini ya 2 minggu. Jadi sangat senang tiba-tiba saya tergerak ingin menyampaikan hal ini. Ya, kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu supaya sayang kita sama-sama kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya yang dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Magang selama 6 bulan sampai bulan Juli. Tapi nggak akan sampai bulan Juli aja, akan ada next lagi ya. Saya bersyukur bisa ditempatkan di tempat ini, bukan sebuah kebetulan juga. Sebenarnya saya sudah berencana untuk magang di satu gereja, tapi memang Tuhan izinkan saya ada di tempat ini ya. Mau tidak mau dan harus mau, karena pelayanan adalah kepercayaan Tuhan sudah berikan. Jadi saya harus melayani di tempat ini, membantu. Dan saya sangat senang dan bersyukur. Jujur saya sangat senang dan bersyukur karena saya banyak belajar di tempat ini. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang rendah hati. Saya benar-benar bersyukur juga. Dan berbicara hari ini saya akan menyampaikan satu hal. Boleh next ya. Kita akan melihat dulu apa yang mau kita sampaikan. Kita akan lihat ya. Nah, kita akan tahu visi misi kita di gereja ini di tahun 2023. Sebelumnya kenapa kok tiba-tiba saya sampaikan menampilkan hal ini? Ketika itu 3 minggu yang lalu, 2 sampai 3 minggu yang lalu, ketika Korudi bilang kamu dicari Iko Steven gitu. Aduh, kenapa ini begini? Ada kenapa ini? Ada masalah atau gimana? Oh, ternyata dipercayakan untuk berkhotbah dan nggak dikasih tema. Dan setelah itu setelah hari Minggu setelah ibadah, saya, Kusanjoyo dan Kurudi ada di belakang di depan pintu pagar ya. Itu ngomong-ngomong, tiba-tiba saya tanya kira-kira tema apa yang harus diberikan. Terus Kusanjoyo bilang nggak jauh-jauh dari ini ya, nggak jauh-jauh dari ini, nggak jauh-jauh dari visi dan misi kita di tahun 2023. Izinkan saya baca di dalam Kolose 3 ayat 15 ya, untuk membukanya dulu sama-sama kita mengenal. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dengan misi, satu kasih, satu keluarga dan satu tujuan. Jujur ketika saya lihat visi misi ini, saya nggak tahu harus menyampaikan apa, rekan-rekan semua. Saya bingung, saya benar-benar nggak tahu harus menyampaikan apa. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan ingatkan tentang satu kata di sini, yaitu dipanggil. Nah, Tuhan taruh dalam hati saya satu tema, ya boleh di next, mengenai panggilan Tuhan bagi gerejanya. Kata dipanggil di sini, dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah dengan
misi, satu kasih, satu keluarga, dan satu tujuan itu berbicara tentang gereja. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana gereja yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi tentu ini bukan judul saya pada hari ini, karena tema berbeda dengan judul. Tema kita adalah panggilan Tuhan bagi gerejanya dengan judul menjadi gereja Yesus Kristus yang hidup. Tapi sebelum itu, boleh di next, bahwa setiap kita, ya, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menerangi dunia yang gelap, tapi juga menerangi gereja supaya tetap dan terus bersinar. Tuhan memanggil kita, setiap kita anak-anaknya di tempat ini, menyadarkan kita, mengingatkan setiap kita bahwa kita yang adalah jemaat Tuhan, kita dipanggil tidak hanya untuk menerangi dunia, karena kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan tidak bilang menjadi garam atau terang, tapi kita adalah terang dan garam dunia. Maka tujuan terang itu adalah untuk menerangi sekitarnya, tapi kita juga menerangi gereja Tuhan supaya tetap dan terus bersinar. Maka dari itu sekali lagi saya akan sampaikan hari ini, judul khotbah saya adalah menjadi gereja Yesus Kristus yang hidup. Temanya kok cukup, judulnya kok cukup ini ya, cukup kayak teologi sekali ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya belajar tentang kebenaran ini, saya benar-benar bersyukur. Saya diingatkan banyak hal tentang gereja yang benar itu seperti apa. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 16 ayat 18 sebagai pengingat kita mengenai dasar gereja itu seperti apa. Boleh lihat di sini saja karena saya sudah sampaikan di sini. Ya. Boleh di next. Di dalam Matius 16:18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya garis bawahi bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika itu Yesus berkata kepada Petrus yang nanti akan jadi pemimpin jemaat di Kisah Para Rasul, pemimpin yang pertama. Dan Yesus mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, jemaat Tuhan. Jemaatku dalam arti di sini adalah eklesia. Kalau dalam pengertiannya ketika saya belajar teologi, artinya dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dulu setiap kita ketika kita belum mengenal Yesus, kita ada di tempat yang gelap. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Pengertian lebih sederhana lagi diartikan bahwa dipanggil untuk menjadi murid Kristus bersama-sama. Dan saya jelaskan di sini bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Dan gereja bukan hanya berbicara tentang gedung. Ini gedung, bukan berbicara tentang gedungnya saja, tetapi juga setiap kita secara pribadi yang adalah jemaat Tuhan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16:18 tadi dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kita percaya bahwa kita telah diselamatkan, amin. Yang telah memperoleh keselamatan, telah dipilih oleh Allah. Maka dari itu kenapa Yesus mengatakan bahwa alam maut tidak menguasainya, karena apa?
Karena setiap kita telah dipilih dan dipanggil, dan kita telah diselamatkan. Dan gereja bukan berbicara tentang gedung ini saja, tapi setiap kita ini loh, yang telah diselamatkan, yang telah dipilih, dan kita patut bersyukur dan sungguh-sungguh harus mengikuti Yesus dengan setia. Dan Yesus bukan hanya juru selamat kita secara pribadi, bukan hanya itu saja, tetapi ia juga adalah kepala dari jemaat itu sendiri. Kelihatan tidak ya? Oh kelihatan, puji Tuhan. Semoga kelihatan. Kalau Kolose 1:12 dikatakan, saya akan bacakan aja bahwa ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat. Dia adalah pemimpin tertinggi, dia adalah kepala agung. Dan dia lebih utama daripada segala sesuatu. Maka dari itu boleh saya bilang, dan kita sama-sama percaya ini, bahwa gereja adalah milik Tuhan Yesus. Gereja bukan milik perorangan, gereja bukan milik sinode, gereja bukan milik pendeta A, bukan milik pengusaha A, bukan. Tapi gereja yang sebenarnya adalah milik Tuhan Yesus. Jadi tidak ada orang yang boleh mengatakan, oh ini gereja punya pendeta A, punya pendeta B, pengusaha A atau pengusaha B, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sejatinya gereja adalah milik Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang yang dipercayakan untuk mengelola, itu benar. Tapi kalau memiliki gereja, atau ada orang yang dipercaya Tuhan untuk membangun gereja, ia tidak boleh memiliki gereja itu. Karena apa? Karena sekali lagi sejatinya gereja adalah milik Tuhan Yesus dan bukan milik manusia. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa setiap kita di tempat ini menyadari dulu dasar ini dulu, supaya kita tidak salah paham, tidak salah sangka, dan tidak salah pengertian. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dan ia adalah pemimpin tertinggi dari umat manusia, Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita yang ada di tempat ini. Dia memberikan teladan hidup supaya gereja memahami fungsinya. Ternyata gereja punya fungsi. Kalau dulu waktu sekolah, yang sekolahnya di sekolah Kristen, pelajaran agamanya biasanya ada 3 tugas gereja. Saya pun juga belajar. Sampai hari ini pun juga belajar. 3 tugas gereja. Tapi ternyata tidak cuma berhenti sampai 3 tugas gereja. Saya menemukan 10 tugas, 10 fungsi dari gereja boleh ditampilkan. Fungsi gereja dan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada setiap kita. Dia memberikan teladan hidup yang luar biasa, bagaimana gereja yang sebenarnya berfungsi harus berfungsi seperti apa. Saya akan jelaskan singkat saja karena hari ini pembahasan saya adalah bagaimana menjadi gereja yang hidup. Tapi ini juga salah satu hal yang harus ada di dalam gereja yang hidup. Dan kita harus mencontoh teladan dari Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Yang pertama, beribadah. Apakah Yesus beribadah? Ya, dia beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita supaya setiap kita memahami dengan tata cara ibadah yang benar, beribadah yang benar seperti apa kepada Tuhan, dan tidak asal-asalan. Lalu yang kedua, memuridkan.
Yesus punya murid-murid dan ia memuridkan murid-muridnya, dan murid-muridnya punya murid lagi sampai banyak muridnya. Dan Tuhan mengajarkan kita bagaimana pentingnya memuridkan ini supaya apa? Setiap kita punya regenerasi. Lalu ada bersaksi. Yesus juga bersaksi. Yesus adalah firman. Dia menyampaikan firman. Dia adalah Injil itu sendiri. Dan dia menyaksikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan dia menunjukkan. Dan murid-muridnya pun disuruh bersaksi. Lalu dia bersekutu. Di mana juga Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Yesus juga melayani. Dia datang sebagai raja yang hidup, tapi dia juga datang sebagai hamba yang melayani. Next, mengutus. Dia pun diutus oleh Bapa, dan dia pun mengutus murid-muridnya. Lalu ada memelihara kekudusan. Dia adalah Allah yang kudus, dan setiap kita dan para muridnya pada waktu saat itu juga diajarkan bagaimana kita harus memelihara kekudusan hidup. Lalu ada membangun diri, memikirkan dan melakukan perkara rohani dan memuliakan Allah. Ketika fungsi gereja ini dilakukan 10 fungsi ini, saya percaya bahwa gereja akan menjadi gereja yang hidup. Di mana gereja harus membangun diri, harus melakukan perkara rohani, lalu tujuannya untuk memuliakan nama Allah. Nah, dan sekarang kita akan masuk bagaimana cara menjadi gereja Yesus Kristus yang hidup. Ya, ini salah, ini belum saya edit tadi. Oke, mari kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Sekali lagi di sini ada ya. Ya, mari kita baca bersama-sama supaya tidak ngantuk ya. Sore-sore begini biasanya ngantuk. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, ketika kita tahu kisah ini, kita akan memahami bagaimana kita semua menjadi gereja Yesus Kristus yang kuat. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah, saya akan jelaskan dulu di ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, siapa orang yang menerima perkataannya itu? Orang-orang yang pada itu di Yerusalem yang mengalami Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus, itu memberi diri mereka dibaptis. Berarti sampai sana dulu. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus. Kalau kita lihat di ayat di atasnya tentang khotbah Petrus, kita akan melihat bahwa Petrus berkhotbah tentang pencurahan Roh Kudus, lalu juga dia menjelaskan tentang siapa pribadi Tuhan Yesus. Pada akhirnya ditegaskan di sana bahwa
mereka disuruh untuk menerima Dia dengan hati yang terbuka. Maka setelah itu banyak orang memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu apa yang bisa kita pelajari bagaimana menjadi gereja Yesus Kristus yang hidup ya? Yang pertama, gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya yang terus menerima dan menuhankan Yesus. Gereja harus menerima Yesus. Kalau tidak menerima Yesus, tidak boleh disebut gereja, hanya boleh disebut rumah ibadah. Karena sekali lagi saya jelaskan seperti tadi bahwa gereja sejatinya adalah milik Yesus. Kalau ada yang mengatakan di luar sana gereja setan, itu bukan gereja. Karena sejatinya gereja itu adalah milik Tuhan Yesus. Nah, setiap kita di sini pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi tidak cuma sampai menerima, tapi juga harus menuhankan Yesus. Banyak gereja di luar sana, ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang mereka tuhankan bukan Yesus. Siapa yang dituhankan? Kira-kira pendetanya. Yang dituhankan siapa? Orang. Yang dituhankan siapa? Artis. Yang dicari siapa? Artis, bukan Tuhan. Gereja harus menuhankan Yesus, bukan menuhankan manusia, menuhankan acara, atau menuhankan hal-hal lain, atau bahkan menuhankan jiwa-jiwa. Ada gereja yang tidak menuhankan Yesus, malah menuhankan jiwa-jiwa. Kalau semakin banyak jiwa yang dijangkau, semakin bagus. Saya benar-benar belajar di sini bahwa gereja pada saat ini benar-benar kehilangan arti yang sebenarnya. Dan ada orang yang saya kenal datang ke gereja karena cari siapa? Pendetanya. Pendeta enggak berkhotbah, ya aku enggak ikut. Apakah saya pernah melakukannya? Pernah. Nah, ini buka kartu ya. Tapi kenyataannya begitu. Saya gereja di belakang di sana. Saya dulu salah satu pendeta yang berkhotbah, saya tidak akan sebutkan namanya. Saya berani datang 5 kali ibadah dalam satu hari. Cuma lihat pendetanya. Kalau pendeta lain yang berkhotbah saya tidak mau. Ya cuma sekali aja datang. Tapi kalau khusus pendeta ini saya datang 5 kali sudah. Banyak ya. Dari pagi jam 6 sudah sampai di depan gereja, duduk paling tepat di belakang pembicaranya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak mencari Tuhan. Saya mencari figur manusia. Dan gereja melakukan hal ini secara tidak sadar maupun sadar. Maka mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menyadari bahwa ketika kita datang ke gereja, itu bukan cari manusia, bukan cari pengkhotbah. Siapapun yang berkhotbah, saya percaya Tuhan akan berikan kita pesan-pesan rema-rema bagi setiap kita masing-masing jika kita membuka hati untuk mau belajar kebenaran firman. Amin. Tapi kalau kita cari pendetanya, cari manusianya, cari artisnya, saya percaya kita tidak akan memahami esensi dari ibadah itu seperti apa. Esensi dari gereja itu seperti apa, kita tidak akan pernah memahami. Puji Tuhan, Tuhan ubah pola pikir saya untuk berubah. Nah, dulu saya jujur tidak mau terus ke gereja, cuma gereja yang ya pokoknya saya mau gerejanya gereja saya aja. Saya tidak mau gereja di tempat lain, saya tidak mau.
Itu suatu hal yang benar-benar tidak baik bagi saya menyadarinya, dan puji Tuhan saya berubah. Tapi ada orang-orang yang sudah tercuci otaknya, dan ya kita pun juga harus menyadari itu. Oke, lanjut yang kedua. Di sini dikatakan bahwa ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang mau dengan sengaja belajar dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka datang ke sana dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tapi yang ditekankan di sini di awal, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Hal yang kedua yang bisa kita sama-sama pelajari adalah bagaimana menjadi gereja Yesus Kristus yang hidup adalah gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya yang terus belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap kita secara pribadi harus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena di zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, padahal sebenarnya menyimpang. Makanya pentingnya setiap kita belajar baca firman Tuhan, baca Alkitab kita hari ini. Jangan malas baca Alkitab. Tidak cuma kita setiap hari datang kepada Tuhan, kita saat teduh, kita berdoa mencari Tuhan, tapi kita juga harus mencintai firman dan belajar kebenaran firman. Kalau ketika Bapak Ibu Saudara baca firman dan ada yang tidak tahu, ada Bapak Gembala kita yang siap menjelaskan. Dan ada mahasiswa teologi juga yang juga bisa menjelaskan. Ya biarpun tidak semuanya bisa saya jelaskan hari itu juga. Tapi juga setiap kita harus dengan sadar dan dengan sengaja sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita mau terus belajar kebenaran firman yang murni. Karena jika tidak, kita akan terseret arus dan kita akan punya pemahaman yang begitu liar tentang firman. Tuhan izinkan saya untuk melihat, untuk mengenal seorang yang sekolah teologi minggu lalu, saudara. Baru minggu lalu. Tapi sudah tidak percaya tentang Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Padahal sekolahnya cukup bagus. Begitu ngerinya. Tapi mari kita sama-sama dari sini kita menyadari bahwa mari kita baca Alkitab kita setiap hari. Gak cuma baca, tapi juga menghidupi, melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan. Apakah mudah? Ya, gampang-gampang sulit dalam bahasa orang Surabaya. Tapi kalau kita minta Roh Kudus untuk memampukan, saya percaya kita akan diberi kekuatan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lalu yang ketiga, di ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mukjizat dan tanda. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang dibaptis, ya. Maka ketakutanlah. Kata ketakutanlah di sini bukan takut yang takut, waduh ada setan, bukan. Tapi mereka kagum dan takjub atas apa yang terjadi pada saat itu.
Dan yang bisa kita pelajari hari ini adalah gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya yang terus percaya akan kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita yang sempit. Tapi mari kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan masih terus bekerja hari ini dan Dia tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Gereja harus percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dan Dia akan terus ada. Dan setiap kita sebagai jemaat Tuhan juga harus percaya hal ini. Kuasa Tuhan yang ajaib tidak berbicara hanya tentang sesuatu yang ajaib, tiba-tiba orang sakit disembuhkan, ya itu mujizat. Tapi ada hal-hal yang tidak kita rencanakan, hal yang bahkan sudah kita rencanakan, tapi Tuhan campur tangan hal itu, Tuhan ubah hal itu termasuk mujizat. Sesuatu yang tidak terduga, yang kita pikirkan, tapi Tuhan turut bekerja dan campur tangan di sana, itu juga termasuk mujizat. Karena dalam di kitab Roma dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu semua akan tekan. Sampai hari ini Tuhan akan terus bekerja dan Dia tidak pernah diam. Maka dari pentingnya setiap kita harus beriman dan percaya. Tidak cuma menerima Yesus, menuhankan Dia, tidak cuma belajar tentang kebenaran firman, tapi kita juga percaya bahwa kuasa yang masih terus ada sampai hari ini. Sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan. Banyak orang-orang di zaman ini membatasi kuasa Tuhan karena Tuhan tidak terlihat, dan mereka lebih percaya apa yang terlihat di depan mata. Tapi mari kita sama-sama meyakini dan percaya bahwa sekalipun apa yang di depan mata kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi jika itu kita menyerahkan ia kepada Tuhan dan Tuhan itu campur tangan dan bekerja, itu juga mujizat. Mujizat yang tidak terduga. Lalu selanjutnya dikatakan di ayat 44 dan 45 dikatakan, ya next, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal yang bisa kita pelajari di sini adalah mari setiap kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya yang terus mengasihi dan mengayomi seperti keluarga. Ini pentingnya gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya bersatu. Dikatakan di sini bahwa orang yang telah menjadi percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kita pahami konteks ini dengan benar terlebih dahulu. Bukan berarti di zaman sekarang kalau umpama saya punya motor terus saya pinjamkan motor saya untuk dipakai setiap hari sama Aldo gitu ya, enggak. Tapi kita pahami bahwa apa yang ada di dalam gereja bukan berbicara tentang barang, tapi berbicara tentang karunia, tentang pelayanan adalah milik kita bersama. Nah, baru dijelaskan di sini, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Di sini mereka bukan menjual harta mereka, yang punya rumah dijual, yang punya emas 1 kilo dijual. Enggak, tapi mereka dengan pekerjaan mereka masing-masing, dengan profesi mereka masing-masing, dengan usaha mereka masing-masing, mereka bekerja, mereka mendapatkan upah dan mereka memberi, menjual harta mereka lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing untuk membangun gereja Tuhan. Dan ketika berbicara tentang hal ini, setiap kita ketika kita memberi harus didasari dari kasih, bila yang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita harus mengasihi sesama kita dengan kasihnya Tuhan. Markus mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Setiap kita di tempat ini harus mengasihi sesama kita dengan kasihnya Tuhan. Maka baru itu kita bisa mengayomi seperti keluarga. Keluarga akan menjaga, melindungi, mengajari, menasihati, memberikan sesuatu yang baik. Tuhan izinkan saya ada di gereja. Saya tidak mau menjalankan gereja, tidak mau. Tapi orang-orang yang di dalamnya tidak seperti keluarga. Dan akhirnya Tuhan izinkan, saya nggak boleh Tuhan izinkan, tapi saya melihat bahwa lama-lama jemaatnya hilang. Kita belajar dari sini bahwa kita mengasihi sesama kita, sesama orang di tempat ini, di gereja, di GBPS Kaliasin, dengan kasihnya Tuhan, dan kita merangkul, mengayomi seperti keluarga. Jujur saya merasakan di tempat ini. Puji Tuhan. Mari terus bangun suasana ini, bangun karakter ini, bangun hal ini supaya gereja kita bertumbuh. Gereja Tuhan di tempat ini bertumbuh. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini tidak hanya akan bertumbuh secara kualitas, tapi juga kuantitas Tuhan akan tambahkan. Lalu yang terakhir dijelaskan bahwa di ayat 46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pahami dengan satu kata bahwa dengan bertekun dan dengan sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati artinya dengan satu tujuan setiap kita bahwa untuk menjadi gereja Tuhan yang hidup dan kuat, gereja dan jemaat Tuhan di dalamnya yang bersama punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus ingat, setiap kita dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, dipanggil untuk menjadi murid Kristus, tujuan kita semata-mata hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk menonjolkan diri kita, tidak boleh. Tapi tujuannya semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan tidak ada yang lain. Ketika jemaat mula-mula dikatakan di sini mereka bersatu, bertekun dengan sehati, berkumpul tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gak ada agenda pribadi, gak ada keinginan pribadi mau menonjol atau lebih baik atau kelihatan terutama. Tidak ada. Mereka bersama-sama secara tulus hati, mereka berkumpul, mereka makan, mereka bersehati, mereka bertekun, dan sambil memuji Allah. Akhirnya apa? Mereka disukai semua orang.
Setelah mereka disukai semua orang, akhirnya Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saya percaya bahwa ketika setiap kita di tempat ini, kita punya tujuan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan, gak ada agenda pribadi atau kemauan pribadi, saya percaya bahwa Tuhan akan tambahkan jumlah, kuantitas, tapi juga kualitasnya harus dibangun dulu. Kalau kualitasnya amburadul atau kualitasnya sembarangan, Tuhan tidak akan izinkan pertambahan jumlah itu terjadi. Saya nggak berbicara tentang gereja yang bertambah jumlahnya itu baik, belum tentu, saudara. Gereja yang kelihatannya mega church, yang jumlahnya banyak pun ternyata Tuhan tidak mengindahkannya. Karena apa? Karena akhirnya jadi batu sandungan buat gereja lain, buat jemaat, buat organisasi gereja. Untuk apa? Nah, pentingnya itu di sini. Mari kita sama-sama di tempat ini, kita punya tujuan. Ya, kita melayani di tempat ini, kita beribadah di tempat ini. Kita punya satu tujuan untuk memuliakan nama Allah, sehingga apa? Setiap orang yang di luar sana hari ini itu bisa mengenal Yesus melalui hidupmu dan hidupku. Dimanapun Tuhan tempatkan dan percayakan kita, mau di kantor, mau di sekolah, mau di kampus, mau dimanapun, di kerjaan, tujuan kita hanya satu, untuk memuliakan nama Allah. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan, saya percaya bahwa orang akan melihat kita, oh ini loh, Aldo, ada Yesus dalam hidupnya. Orang ini loh berbeda dari orang lain. Dan akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu semua. Dan mari kita memahami bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang berpusat kepada Kristus, yang terus belajar serta melakukan apa yang ada dalam firman, dan punya tujuan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Harus pahami ini kesimpulan kita pada malam hari ini. Dan tiba-tiba saya diingatkan tentang gereja di Eropa yang mati. Gedungnya toh ada, tapi nggak ada orangnya. Jemaatnya jadi ateis, nggak percaya Tuhan, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka jangan sampai hal itu terjadi kepada kita di tempat ini dan di Indonesia. Kita harus terus bertumbuh, kita harus terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga gereja tidak mati, tapi terus semakin hidup dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Betapa mirisnya gereja-gereja di luar negeri, di Eropa, di benua Eropa yang cuma jadi gedung, museum, tempat bersejarah, dan tidak dijadikan rumah ibadah semestinya, dan fungsi gereja tidak ada di sana. Sungguh miris. Jangan sampai kita mengulangi hal yang seperti itu. Maka dari itu hari ini kita boleh belajar, kita boleh sama-sama memahami bahwa untuk menjadi gereja yang hidup itu tidak mudah memang tidak mudah. Mari kita terus berusaha melakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan setia, dengan konsisten, sampai gereja ini bertumbuh. Dan gereja-gereja juga di luar sana juga bertumbuh. Tuhan izinkan kita nanti suatu saat untuk mengelola gereja, untuk memimpin gereja. Ya, firman Tuhan selesai. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Satu hal yang saya benar-benar bersyukur ketika saya di tempat ini adalah itu tadi sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya berdoa, saya percaya bahwa gereja ini
Tidak akan hanya gereja ini akan bertumbuh dari segi kualitas dan terus berjalan, saya benar-benar melihat, tapi juga kuantitas Tuhan akan tambahkan. Asalkan kita melakukan hal yang tadi, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya pujikan satu lagu sambungan kami. Slide-nya sudah ada. Saya lihat. Main apa? K.